Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel DC Wahyu Limit. Hari ini saya akan mengisahkan sebuah kisah nyata. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan salawat di kolom komentar agar kelak salawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Sherly, gadis 23 tahun asal Magelang, bekerja di sebuah kafe kecil di pinggiran kota Semarang. Hidupnya sederhana, penuh perjuangan. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, Sherly menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya sakit-sakitan, dan adiknya masih duduk di bangku SMP. Setiap hari, Sherly melayani pelanggan sambil menahan lelah. Tapi senyumnya tak pernah hilang. Ia selalu berusaha terlihat kuat, meski hatinya sering dihimpit rasa putus asa. Suatu hari, seorang laki-laki tampan, berpenampilan rapi, datang ke kafe. Namanya Rehan. Ia sopan, ramah, dan perhatian. Beberapa kali datang hanya untuk sekadar memesan kopi dan ngobrol dengan Sherly. Gadis itu pun mulai membuka hati. Bagi Sherly, Rehan adalah sosok yang seperti datang dari mimpi penuh perhatian dan memberikan harapan baru. Rehan mengaku bekerja di luar negeri sebagai agen outsourcing. Ia bercerita soal kehidupan di luar sana yang katanya lebih mudah dan penuh peluang. Sherly mendengarkan dengan mata berbinar. Dalam pikirannya, ini mungkin jalan keluar dari hidup yang penuh beban. Rehan pun mulai membujuk Sherly. Kalau kamu mau, aku bisa bantu cariin kerja di Kamboja. Gajinya lumayan. Bisa buat bantu keluarga. Kamu cantik dan pintar, pasti cepat berhasil di sana. Awalnya Sherly ragu, tapi perhatian dan bujuk rayu Rehan perlahan meluluhkan logikanya. Ia tak sadar bahwa senyuman Rehan menyimpan niat gelap, dan langkah kecil Sherly menuju mimpi itu adalah pintu ke sebuah neraka tersembunyi. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama, hubungan Sherly dan Rehan makin dekat. Rehan sering mengantar makanan ke kafe saat Sherly lembur, kadang menjemputnya sepulang kerja. Ia memberi perhatian yang belum pernah Sherly dapatkan dari siapapun. Kerja di sini capek terus, Der. Kamu pantas dapat hidup yang lebih enak, ucap Rehan sambil menggenggam tangan Sherly di atas meja. Sherly tersenyum malu. Kata-kata Rehan seperti angin sejuk di tengah panasnya hidup. Lalu, datanglah tawaran itu. Rehan menunjukkan brosur kerja di Kamboja katanya, sebagai staf hotel dengan gaji setara 15 juta rupiah per bulan. Ia bahkan memperlihatkan foto seorang teman yang katanya sudah lebih dulu bekerja di sana dan hidup mewah. Paspor bisa aku bantu urus. Kamu gak usah mikir apa-apa, cukup bilang iya. Sherly ragu. Ia tak pernah keluar negeri dan tak punya pengalaman kerja formal. Tapi setiap malam, suara ibunya yang batuk terus-menerus dan wajah adiknya yang murung karena tak bisa bayar SPP membuat hatinya terhimpit. Akhirnya, setelah seminggu berpikir, Sherly mengangguk. Aku ikut, Han. Rehan langsung memeluknya. Bagus, Der. Kamu gak bakal nyesel. Ini awal dari hidup baru. Beberapa hari kemudian, Sherly pamit pada ibunya dengan alasan kerja di luar kota. Ia tak tega menceritakan kebenaran. Rehan mengatur semua tiket, penginapan sementara di Jakarta, hingga keberangkatan menuju Kamboja. Di bandara, Sherly masih menggenggam tiket dengan tangan gemetar. Tapi ia menenangkan diri. Ini demi keluarga, bisiknya dalam hati. Yang tidak ia tahu, pintu pesawat itu bukan membawa ke masa depan cerah, tapi ke tempat di mana tubuhnya akan dihancurkan perlahan. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 5 jam, Sherly akhirnya menginjakan kaki di Bandara Internasional Phnom Penh. Ia sempat tersenyum kecil, berharap ini adalah awal hidup barunya. Namun anehnya, Rehan tidak ikut menjemput. Ia hanya meninggalkan pesan WhatsApp. Ada orang kami yang akan jemput kamu di bandara. Aman. Sherly dijemput oleh 2 pria asing berwajah Asia Tenggara yang mengaku dari perusahaan Rehan. Mereka tidak banyak bicara, hanya menyuruh Sherly naik ke mobil van putih bertulisan Khmer yang tidak ia mengerti. Maaf, bisa saya lihat ID kalian? Tanya Sherly dengan gugup. Tapi kedua pria itu hanya tersenyum dingin dan berkata dalam bahasa Inggris, patah, nomor worry, you safe.